Apapun yang Anda pahami tentang Tuhan pasti benar jika berada pada dimensinya. Sebaliknya, apapun yang Anda pahami tentang Tuhan pasti keliru jika tidak berada pada dimensinya. Maqala Mbah Mun Ajat. Tuhan bersemayam di atas ars, tapi arsnya tidak ketemu, apalagi Tuhannya. Tuhan lebih dekat dari urat leher. Urat lehernya ketemu, tapi Tuhannya tidak ketemu. Itulah sekilas perdebatan ahli ceramah yang jamaahnya jutaan. Betapa mengerikannya kualitas umat beragama saat ini. Apalagi as-sholatu lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Tapi apanya Allah yang kau ingat dalam sholatmu? Demikian halnya asyhadu an la ilaha illallah, apanya Allah yang kau saksikan? Tuhan tidak akan Anda temukan di buku-buku, di kitab-kitab, literasi, ceramah-ceramah, diskusi, forum-forum kajian, karena di ujung tertingginya hanya sebatas menjadi ahli berdalil, ahli teori dan ahli kitab. Seluruh pencari Tuhan sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, bahkan Siddhartha Gautama pun tidak pernah baca-baca kitab. Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu, bukan dengan virtualmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mbah Mun Ajat Karimullah yang mengamput channel Tasawuf Ilmiah Eksakta. Bahasan kali ini tentang sesuatu yang amat dirindukan oleh penduduk bumi sepanjang peradaban manusia. Sebuah misteri terbesar di semesta raya, yakni bertemu dengan Tuhan di ars, ujung akhirat tertinggi, Sang Kausa Prima, sumber dari segala sumber kausalitas yang maha mutlak, maha absolut, maha tak terbatas, infinity. Melalui pendekatan gradasi semesta, baik dari aspek materinya maupun di sebaliknya, yakni gelombangnya, yang termanifestasikan dalam sebuah hukum kausalitas dimensional. Agar lebih jelas dan mudah penjelasannya, disampaikan slide berikut ini. Pemirsa dimanapun berada, slide ini menjelaskan tentang gradasi semesta yang merupakan bagian dari hukum kausalitas dimensional sebagai landasan rasional agar lebih jelas pola keterhubungan dan kebersambungan antar dimensi semesta. Bahwa landasan rasionalnya yang pertama adalah segala sesuatu atau entitas itu memiliki getaran atau vibrasi dengan frekuensi tertentu. Saya kira ilmu pengetahuan sudah mengungkap hal ini secara terang benderang, bahwa setiap benda di dunia ini mempunyai getaran tertentu, mempunyai frekuensi tertentu. Dan yang kedua, seluruh semesta itu terhubung ke sumber kausa prima, sehingga berlaku hukum the higher dimension command lower dimension. Jadi dimensi yang di atas dapat mengontrol dimensi yang di bawahnya. Kemudian yang ketiga, prinsip kebersambungan semesta, baik dari aspek materi maupun gelombang, sifatnya gradatif atau dimensional, yaitu bertingkat-tingkat. Dan yang keempat, tiap-tiap dimensi mempunyai kausalitasnya sendiri dan tidak saling melampaui. Bahkan
Tuhan yang di alam laisa kamitslihi syai'un, yang maha mutlak, pun tidak bisa berada di alam dunia ini yang sifatnya relatif. Karena yang mutlak tidak mungkin bersatu dengan yang relatif. Kemudian yang kelima, ada entitas yang adaptif di semua dimensi, yang bersifat transdimensional, itulah ruh, yang non-kausalitas materi, non-kausalitas ruang dan waktu. Ia berasal dari percikan Sang Maha Mutlak, yang dengannya memungkinkan manusia, dalam hal ini adalah kesadaran dirinya, bersambung dengan gelombang ilahi yang sifatnya universal. Itulah getaran murni, getaran mutlak di ordinat zero. Pemirsa dimanapun berada, sekali lagi kami sampaikan slide ini, karena ini sebagai landasan alur logiknya sampai kepada aplikatifnya, yang pada prinsipnya slide ini menjelaskan bahwa gelombang elektromagnetik itu sifatnya gradatif, dari panjang gelombang yang kecil sampai ke yang besar, dari yang sangat kuat sampai yang melemah. Dan ternyata yang bisa ditangkap oleh panca indera hanyalah sebatas garis kuning ini. Inilah yang disebut dengan cahaya tampak. Cahaya inframerah ke bawah tidak bisa dilihat, sinar ultraviolet ke atas pun tidak bisa dilihat. Demikian juga ternyata suara pun gradatif sifatnya, dari infrasound, kemudian sound dan ultrasound. Sound ini adalah area yang bisa didengar oleh manusia, yang infra dan yang ultra tidak bisa didengar. Sehingga dengan mudah kita bisa mengklasifikasikan, semisal di yang paling bawah kita sebut infrasonor, maka di atasnya adalah sonor, di atasnya lagi suprasonor, dan yang teratas adalah mahasonor. Dan kemudian di alam materi pun ternyata sifatnya gradatif juga. Sebagaimana yang kita kenal, di alam dunia ini adalah alam 3 dimensi atau alam materi. Jumlah benda-benda sangatlah banyak. Di sini pembaca virtual manusia berfungsi. Panca indera manusia bisa mengamati ini. Namun ketika ini diurai menjadi alam unsur, ternyata hanya tinggal 94 jenis unsur yang ada di dunia ini. Dan ini sudah tidak bisa diamati dengan panca indera kita. Dan ternyata ketika diurai lagi kepada yang lebih kecil, inilah yang disebut partikel subatomik, yang berlaku hukum medan kuantum, yang terkenal dengan superposisi dan entanglement, di mana beberapa partikel subatomik yang mempunyai persifatan sama, yang berbeda ruang dan waktunya, dia bisa terhubung. Inilah keterkaitan dengan alam ruh, alam partikel subatomik, sehingga kami berkali-kali harus menjelaskan hal ini. Kemudian ternyata penciptaan barang-barang, benda-benda yang ada di sekitar kita, misalnya handphone, televisi, dan sebagainya, ini pun sifatnya gradatif, dimulai dari alam ide, gagasan maupun impuls. Ini tidak bisa diketahui, tidak bisa dibaca oleh pembaca virtual kita. Kemudian turun lagi kepada alam yang lebih nyata lagi. Di sini biasa dikenal adanya sketsa, coding, blueprint atau bahasa program. Di level ini pun hanya orang-orang tertentu yang bisa membacanya, yang bisa mengoperasionalkannya. Kemudian di alam yang realitas di dunia ini sudah bisa kita operasionalkan. Namun sebelum lahir alat-alat ini harus melalui serentetan kejadian seperti itu. Dan itu sifatnya adalah top down, dari atas ke bawah. Berdasarkan hal tersebut, maka sekarang kita bisa menjelaskan secara lebih gamblang bagaimana peta semesta raya ini.
Dan kalau kita gabungkan dengan hukum kausalitas dimensional, maka secara umum dapat dibagi menjadi 3 dimensi utama. Dimensi yang paling atas, yang titik-titik biru, inilah alam ketuhanan. Alam yang sifatnya laisa kamitslihi syai'un, alam yang undefinisi dan undeskripsi. Tidak bisa difikirkan, tidak bisa dibayangkan, dan tidak bisa dihayalkan. Inilah yang disebut dalam Al-Quran sebagai ars. Dan dia sang kausa prima, sang maha mutlak, maha absolut, yang menggerakkan seluruh orkestrasi di semesta ini. Dan di alam di bawahnya, ini adalah alam ruh atau alam nur, atau dalam bahasa fisikanya disebut dengan metafisika ultra. Alam ini juga biasa disebut dengan alam kodim, alam yang tidak terikat oleh hukum ruang dan waktu, tidak ada materi karena sifatnya partikel. Kemudian di alam berikutnya, inilah alam dunia. Garis putus-putus biru ini adalah batas dunia sampai ke bawah ini. Dan ternyata di dunia pun secara umum terbagi menjadi 2, yaitu alam fisika dan alam metafisika. Tetapi di sini metafisika infra, metafisika rendah. Dan di alam fisika ini pun ternyata terbagi berlapis-lapis. Jadi ada yang garis biru ini adalah sebuah alam yang bisa diamati oleh pembaca virtual kita, bisa diamati oleh akal empiris kita, oleh panca indera kita. Sebagaimana yang tadi kami sampaikan, ada cahaya tampak, ada suara yang bisa didengar. Ini hanya di garis biru, bahkan aslinya lebih kecil daripada ini. Dan kalau kita sandingkan dengan alam semesta raya ini, atau biasa dikenal Big Bang, inilah Big Bang. Jadi alam fisika ini adalah Big Bang. Dan ini umurnya sudah 13,8 miliar tahun. Dan bagian dari Big Bang itulah tata surya kita. Bagian dari tata surya kita itulah bumi. Seringkali manusia terkecoh, atau para penceramah itu terkecoh ketika menjelaskan tentang Isra Mi'raj, karena Mi'raj bukan di sini, bukan langit yang ini adalah langit biru. Dia tidak berlapis-lapis, berbeda dengan alam ruh, alam nur. Mi'raj adalah kejadiannya di alam ini, bukan di alam dunia ini. Dan ternyata segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, kalau dipecah-pecah seperti tadi, gradatif materinya seperti ini. Jadi ini alam materi, alam unsur, dan alam partikel. Ilmu pengetahuan dan teknologi atau akal rasional, batasannya ada di sini. Jadi di alam fisik inilah batasan dari akal rasional. Bahkan ada proyek yang cukup strategis, yaitu jembatan Einstein-Rosen, yang mencoba untuk melintasi batas dimensi ini, untuk melintasi batas ruang, waktu, dan materi. Selain itu juga ada Big Bang singularitas. Inilah produk-produk ilmu pengetahuan dan teknologi yang pada prinsipnya ilmuwan tidak pernah mampu menembus alam ini. Atau dalam agama, alam nur ini disebut sebagai alam akhirat. Dan selanjutnya di bawah itu ada alam metafisika infra. Kemudian kalau kita sambungkan dengan gradasi gelombang seperti ini posisinya. Jadi di paling bawah ini adalah gelombang yang merambat lewat media fisik, kemudian gelombang lewat media udara, gelombang elektromagnetik, dan gelombang kuantum. Gelombang kuantum ini sudah lebih tajam lagi, lebih halus lagi, karena dia bisa melampaui ruang, waktu, dan materi. Dan ternyata ada gelombang yang lebih dahsyat dari semua itu. Inilah gelombang rohani. Dia bisa menembus ruang, waktu, materi, dan dimensi. Inilah yang akan menjadi bahasan kita. Jadi gelombang rohani itu bisa merambat. Bahkan dari alam bawah sadar pun dia bisa naik sampai ke puncaknya.
karena ruh adaptif dengan seluruh dimensi ini. Namun, di alam ini ternyata ada juga gelombang bawah sadar yang bisa menembus ruang, waktu, dan materi. Ini hati-hati, karena di alam atas sadar atau metafisika ultra mirip dengan metafisika infra, karena gelombangnya pun nyaris sama. Kemudian kalau kita eksplorasi lebih jauh lagi, yang menghuni alam ini adalah ruh Rasul atau Rasulullah, atau ulama biasa menyebutnya sebagai Nur Muhammad. Di sini juga ada iblis. Walaupun ini alam murni, tetapi ternyata ada iblis sebagai pasangan dari malaikat. Kemudian ada kalam qadim. Kalam qadim adalah kalamullah di alam ruh. Karena kalamullah di alam ini tidak terdefinisi dan tidak terdeskripsi, tidak ada huruf, tidak ada kata, tidak ada bunyi. Demikian halnya di sini. Namun di sini sudah ada wujudnya, yaitu berbentuk ruh. Dan hamba-hamba yang disucikan ruhaninya bisa mengaksesnya. Di sini juga ada Lauh Mahfud dan ada akhirat serta kode dan qadar. Inilah perjalanan akhirat adalah di sini. Dan dalam perjalanan akhirat dikenal dengan istilah Siratal Mustaqim. Inilah jalan yang lurus, jalan terpendek untuk menuju Tuhannya. Hanya lewat ini. Inilah yang namanya Siratal Mustaqim. Dia ada di alam akhirat. Kemudian di alam dunia, kita semua tahu kita ada dari gradasi yang paling mulia turun ke bawah, yaitu manusia, itu yang paling lengkap. Ada jasadnya, ada akalnya, ada nalurinya, ada kolbunya, kemudian ada ruhnya. Kemudian turun lagi yang gradatif, alam hewan yang secara gradasi lebih rendah dari manusia. Kemudian turun lagi ke alam tumbuhan, turun lagi ke alam benda yang di sini sudah tidak ada keinginan, tidak ada hasrat. Dan di alam metafisika infra atau alam bawah sadar, di sini ada jin, astral, law of attraction, NLP, afirmasi, dogma, keyakinan, rasa, baik senang, susah, nikmat, sakit, bahagia, derita. Ini adalah alam metafisika infra. Dan ternyata Tuhan pun ada di sini, tidak hanya ada di sini. Inilah yang menjadi misteri terbesar sepanjang sejarah manusia. Bagi siapapun, bagi pencari Tuhan, bagi umat beragama. Karena kalau kita terjebak di sini, yang kita sembah adalah Tuhan bawah sadar. Bisa Tuhan diri atau Tuhan ego, Tuhan materi. Inilah yang disebut Rasulullah sebagai perang terbesar dalam diri manusia, adalah melawan diri sendiri. Manusia tanpa keterbimbingan tidak mungkin dia akan melenting menuju Tuhan yang laisa kamitslihi syai'un, sang kausa prima yang ada di atas ars. Lantas bagaimana caranya? Kita lanjut ke slide berikutnya. Inilah puncak dari perjalanan. Jadi yang sesungguhnya gelombang yang tadi berupa prisma pada hakikatnya adalah ke dalam seperti ini. Jadi kalau kita kembali seperti ini, bentuk ini harusnya dibalik. Yang bawah itu ke atas, itu ke depan ini ya. Sehingga itu dari di ujung yang terkecil. Karena di sini sudah tidak ada atas dan bawah, yang ada adalah makom, kedudukan. Kembali ke sini, jadi pada hakikatnya bentuknya seperti ini, gelombangnya itu. Makin ke dalam, makin ke dalam, makin ke dalam. Dan ternyata ada hadis qudsi yang menyatakan, bumi dan langit tak sanggup memuat zatku. Yang sanggup memuat zatku hanyalah hati hamba-hambaku yang mukmin, lembut dan tenang. Inilah kunci utamanya. Ternyata hati yang mukmin,
Mukmin adalah orang yang sudah beriman. Orang yang beriman, orang yang seperti apa? Kita kembali ke slide sebelumnya. Disinilah adanya rukun iman. Rukun iman adalah seseorang yang kesadarannya sudah berada di alam atas sadar. Yang kesadarannya sudah kesadaran ruhan, sudah tidak lagi kesadaran bumi, atau istilah lain ini adalah kesadaran langit. Karena rukun iman seluruhnya berada di alam ini. Bahkan iman pertama kepada Allah itu ada di alam maha, alam laisa kamitslihi syai'un. Iman kepada malaikat pun di alam sini. Iman kepada kitabullah, bukan nama kitab ya, kitabullah, masih berupa kalam qadim, ini pun ada di sini. Iman kepada rasul, rasul pun di sini. Ini yang sering terjadi distorsi. Manusia menganggap rasul sudah mati, padahal rasul adalah ruhani, atau biasa disebut dengan Nur Muhammad. Dia ada mendahului alam ini, bahkan dia tetap ada kalaupun alam ini hancur, karena ini alam qadim, alam yang baku, mutlak dan kekal. Kemudian alam akhirat, qada dan qadar pun semuanya sudah terjadi. Seluruh orkestrasi semesta ini semuanya sudah ada informasinya di alam akhirat ini, termasuk perjalanan akhirat, hari berbangkit, padang mahsyar, surga, neraka, itu hari ini sudah ada. Hal itu sebagaimana dikisahkan ketika Nabi Muhammad Mi'raj. Dan Mi'raj pun bisa kita lalui saat ini, sebagaimana hadis as-salatu mi'rajul mu'minin. Jadi dalam bahasan kali ini adalah intinya seperti itu. Bagaimana kita mengikuti Rasul ketika Mi'raj menuju Tuhannya. Jadi harus menjadi orang yang beriman, itu syarat pertamanya. Kemudian syarat yang kedua, hati yang lembut. Hati yang lembut ini dimaksudkan sebagai hati yang nafsul mutmainnah. Bagaimana untuk menjadi nafsul mutmainnah? Itulah dalam metodologi tarekat kami yang disebut dengan takhali. Dan yang berikutnya adalah tenang. Tenang adalah posisi jiwa dalam mode delta. Saya kira sudah paham apa itu mode delta, yaitu pada frekuensi sekitar 3 Hz. Dan selanjutnya kalau kita komparasi hadis ini dengan penjelasan di slide sebelumnya, maka dapat disimpulkan Arsh sama dengan jiwa yang mukmin, lembut dan tenang. Dan dalam ilmu metafisika disebutkan metafisika sama dengan fisika di alam meta. Artinya yang metafisik dengan yang fisik sesungguhnya sinergi, sesungguhnya sama, hanya kondisinya yang berbeda. Oleh karenanya, alam makrokosmos pun sama dengan alam mikrokosmos. Dan kita mengenal prinsip berjalansa, objek yang nyata sama dengan bayangan yang terbalik. Sehingga dapat dijelaskan, alam makrokosmos yang seperti tadi digambarkan, sesungguhnya dapat kita cerminkan melalui alam mikrokosmos kita. Inilah cermin jiwa. Inilah di alam mikro ini, seperti ini kondisinya. Sehingga Mi'raj kalau memakai gambar ini seolah-olah jauh tinggi di atas Big Bang. Namun tidak seperti itu kalau kita mengenal gambar berikut ini. Karena ini adalah jiwa, ini adalah batas jiwa, ini alam makrokosmos yang tadi. Ini adalah alam mikro di dalam jiwa kita. Seperti ini. Jadi saling bertumpu di cermin ini, cermin jiwa. Sehingga Tuhan bisa berada dalam jiwa yang mukmin, lembut, dan tenang. Itu prinsip utamanya.
Oleh karenanya, hati yang nafsul mutmainah, yang bersambung ke tali wasilah, karena syarat menjadi mukmin itu harus bersambung ke tali wasilah. Melalui aktivasi ruhani, itulah terjadi ma'rifatullah. Untuk terjadi kondisi seperti ini, hanya ada satu cara. Temukan sang pembawanya, temukan transmitternya, temukan seseorang yang membawa frekuensi gelombang rohani ini. Kemudian sambungkan channelnya, atau sambungkan ke dalam tali wasilahnya. Pemirsa dimanapun berada, demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika banyak hal yang kurang berkenan dalam penyampaian ini. Saya akhiri, illahi anta maksudi waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.